Mungkin dari evaluasi setelah setahun itu, temuan-temuan apa sih yang menjadi perhatian Bapak Presiden sehingga memutuskan mencopot pejabat yang lama dan mengganti dengan pejabat yang baru? Terima kasih. Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Halo guys, ada kabar mengejutkan sekaligus menarik banget nih dari Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN per Selasa malam 2 Juni 2026. Mungkin banyak dari kalian yang langsung bertanya-tanya, loh kok tiba-tiba pimpinannya diganti? Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan kalau keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi ketat selama hampir 1,5 tahun. Inti masalahnya nggak jauh-jauh dari urusan kedisiplinan. Presiden ingin tata kelola lembaga ini jauh lebih rapi, patuh pada aturan atau SOP, dan yang paling krusial, tetap konsisten menjaga standar kualitas makanan pada program makan bergizi gratis. Kompornya kok kompornya kayak gini? Kompornya ini kan nggak memenuhi syarat ini. Mana wortel doang, nggak ada kamu capcay, mana capcaynya? Jadi nggak boleh ada kualitas makanan yang kendor demi kesehatan masyarakat. Makanya, posisi penting ini sekarang diisi oleh 3 figur baru yang punya latar belakang komplet. Pertama, Nanik S. Deyang, Kepala BGN baru. Beliau ini mantan jurnalis senior yang terkenal tegas dan kritis. Sangat pas buat ngawal ketat program di lapangan. Kedua, Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN baru. Beliau diboyong langsung dari BPKP dan merupakan pakar audit keuangan serta investigasi. Tugasnya, memastikan anggaran dan tata kelola program ini berjalan bersih, transparan, dan bebas masalah. Ketiga, Mayenjen TNI Trenggono, Wakil Kepala BGN baru, perwira aktif TNI AD yang punya pengalaman di sektor pangan. Beliau bertugas ngurus taktisnya jalur distribusi dan logistik makanan biar cepat dan efisien. Dengan kombinasi ketegasan, transparansi keuangan, dan taktisnya logistik militer, pemerintah berharap program gizi nasional ini bisa berjalan jauh lebih lancar dan tepat sasaran. Nah, biar kalian nggak makin penasaran dan bisa tahu detail penjelasan langsung dari pemerintah mengenai perombakan ini, yuk langsung saja kita simak bersama keterangan pers lengkapnya dari Mensesnek Prasetyo Hadi berikut ini. Tonton sampai habis ya. Pada malam hari ini kami bertiga untuk menyampaikan informasi dan keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Bapak Presiden berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua,
Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejauhantahan manifesto kemanusiaan, pengejauhantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Ya. Pejabat yang lama. Terima kasih, nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya, mungkin dari evaluasi setelah setahun itu, temuan-temuan apa sih yang menjadi perhatian Bapak Presiden sehingga memutuskan mencopot pejabat yang lama dan mengganti dengan pejabat yang baru? Terima kasih. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Demikian? Cukup ya?
Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itulah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan, karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Cukup ya? Tunggu, nanti akan kita umumkan. Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman media, terima kasih. Selamat malam.